Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai frekuensi harapan dari suatu kejadian. Frekuensi harapan dari suatu kejadian itu adalah hasil kali dari peluang dengan banyaknya percobaan. Jadi kadangkala ada kejadian yang dilakukan secara berulang kali. Nah, ketika dilakukan secara berulang kali, maka kita akan mendapatkan frekuensi harapan dari kejadian tersebut. Ini rumusnya, frekuensi harapan untuk kejadian A sama dengan peluang A dikali N. Saya ulangi, frekuensi harapan untuk kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikali N gitu. Jadi kalau misal kita mau mendapatkan frekuensi harapan, kita harus cari dulu peluangnya. Itu untuk rumus frekuensi harapan. Sekarang kita bahas contoh soal. Contoh soal ini ada di buku Matematika kelas 2 SMK atau MAK karya Kasminato Ali, penerbitnya dari Erlangga. Nomor 1. 3 uang logam yang dilempar bersama-sama sebanyak 120 kali. Tentukan frekuensi harapan untuk munculnya satu angka dan B 3 gambar. Jadi ada 3 buah uang logam dilempar secara bersama-sama sebanyak 120 kali. Jadi ada 120 kali pelemparan. Tentukan frekuensi harapan munculnya satu angka dan 3 gambar. Sip, untuk nomor A, 1 angka. 1 angka itu dari 3 uang koin, berarti nanti ada A, G, G, kemudian ada G, A, G, dan terakhir ada G, G, A. Ada 3 kemungkinan. Ada angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka. Atau di video sebelumnya, kita bisa menggunakan kombinasi. Jadi di sini kombinasi, jumlah uangnya ada 3. Kemudian yang diminta adalah 1 angka, berarti di sini 1. Jadi kombinasi 1 dari 3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1, 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial itu 1. 2 faktorial dibagi 2 faktorial sisa 1, berarti tinggal 3 dibagi 1 sama dengan 3. Sama dengan ini. Ini untuk NA-nya. Jadi banyaknya kejadian A adalah 3. Untuk NS-nya bagaimana? Kita ketahui kalau uang logam itu ruang sampelnya hanya ada 2, yaitu angka dan gambar. Berarti di sini ada 2. Tapi dalam soal si uang logam itu gak cuma 1, dia ada 3. Berarti di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ada 3 kali sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi banyaknya ruang sampel adalah 8. Sehingga peluang untuk kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A pada ruang sampel dibagi banyaknya ruang sampel. Sama dengan 3 dibagi 8. Ini baru peluangnya. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Maka frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang A dikali N, banyaknya percobaan. Di sini banyaknya percobaan diketahui 120 kali. Maka 3/8 dikali 120. 3 dikali 120 adalah 360 dibagi 8. 360 dibagi 8 sama dengan 45. Jadi frekuensi harapan untuk munculnya satu angka dari 3 buah uang logam yang dilempar bersama-sama adalah 120. Itu yang A. Sekarang yang B. Yang B itu frekuensi harapan munculnya 3 gambar. Kalau 3 gambar itu kan kalau kita urut jadi gambar, gambar, gambar. Sudah tidak ada lagi, hanya 1. Kalau menggunakan kombinasi, berarti ini kombinasi. Uang logamnya ada 3, gambarnya diminta ada 3. Maka 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3, 0 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1. Jadi 1 dibagi 0 faktorial. 0 faktorial itu 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Sama, berarti di sini NA-nya sama dengan 1. NS-nya masih sama.
Uang logam itu ada 2 angka dan gambar. Uang logamnya ada 3 buah. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kita ganti ya. Ini jangan kejadian A, tapi kejadian B. Di sini jadi peluang kejadian B sama dengan banyaknya kejadian B dibagi banyaknya ruang sampel sama dengan 1/8. Maka di sini frekuensi harapan untuk kejadian B sama dengan peluang kejadian B dikali N. N-nya masih sama, 120. Maka di sini 1/8 dikali 120. 1 kali 120, 120 dibagi 8. 120 dibagi 8 sama dengan 15. Jadi ini frekuensi harapan untuk munculnya 3 buah gambar dari 3 uang logam yang dilempar secara bersama-sama sebanyak 120 kali. Gitu. Jadi kita harus tentukan dulu peluangnya, baru kita menghitung frekuensi harapannya. Contoh yang nomor 2. 3 dadu dilempar bersama-sama sebanyak 648 kali. Tentukan frekuensi harapan dari munculnya mata dadu ketiga, munculnya jumlah mata ketiga dadu sama dengan 8. Nah, coba kita bahas di penyelesaian yang ada di buku. 3 dadu dilempar bersama-sama memiliki banyaknya ruang sampel. Oke, dadu. Dadu itu ruang sampelnya ada 6. Mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6. Kemudian dadunya ada 3, berarti 6 pangkat 3. Sama seperti tadi yang uang logam. 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6. Ada 3 kali 6 ya. 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216. Nah, diminta jumlah mata dadunya itu harus 8. Jadi mata dadu yang 8 itu ada banyak kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama ada 1, 2, dan 5. Jadi ini mata di dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 2, dadu ketiga muncul 5. Kalau dijumlahkan ini jadi 8. 1 tambah 2 tambah 5. Maka banyaknya permutasi dari angka-angka tersebut adalah 3. Permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial. Nah, kenapa kita pakai permutasi? Kita gunakan penjelasan tambahan di sini nomor 2. Ketika misal ini dadu 1, ini dadu 2, ini dadu 3. Dadu 1, 1, dadu 2, 2, dadu 3, 5. Tapi kalau kita tukar jadi misal 2, 1, 5. Ini untuk dadu 1, ini untuk dadu 2, ini untuk dadu 3. Susunan 125 dan 215 itu berbeda kalau dari pelemparan dadu. Karena berbeda, maka kita harus menggunakan permutasi. Permutasi, angka yang akan disusun ada 3. Ada 1, 2, dan 5. Ketiga-tiganya akan kita susun. Jadi permutasi 3 dari 3. Permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 3 faktorial sama dengan 0 faktorial. Jadi cuma 3 faktorial dibagi 1 sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi makanya di sini kenapa ditulis 3 permutasi 3 sama kita menggunakan permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Nah, begitu juga dengan kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua itu ada 1, 3, dan 4. Maka banyak permutasi dari angka-angka tersebut adalah 3 permutasi 3. Sama penjelasannya seperti yang tadi. Seperti yang 1, 2, 5 itu. 1, 3, 4 juga pakai permutasi. Permutasinya 3 dari 3. Karena di sini angkanya ada 3 dan semuanya harus disusun. 3 angka yang ada, 3 angka yang disusun. Jadi hasilnya adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Nah, sekarang untuk yang ketiga, kemungkinannya adalah 1, 1, dan 6. 1, 1, dan 6 tetap menggunakan permutasi. Tapi coba lihat di sini ada 1, ada 1. Ada unsur yang sama? Ada. 1 dan 1 ini adalah unsur yang sama, maka permutasi yang digunakan adalah permutasi dengan unsur yang sama. Jadi angka 1 itu ada 2.
maka angkanya ada 3, angka 1, 1, dan 6, kemudian yang kembarnya ada 2, 1, dan 1, berarti 3 dibagi 2 faktorial, sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, sama dengan 3. Itu. Jadi, untuk banyaknya susunan dari 1, 1, dan 6 adalah 3. Permutasi dari 3 faktorial dibagi 2 faktorial, karena ini unsur yang sama. Gitu. Ini penjelasannya. Nah, kemudian kemungkinan yang selanjutnya, ada 2, 2, dan 4. Banyak permutasinya sama, menggunakan permutasi unsur yang sama. Ada 3 angka, kemudian unsur yang samanya ada 2 dan 2. Ada 2 unsur yang sama. Maka karena di sini ada 3, berarti 3 faktorial, unsur yang samanya adalah 2, jadi 2 faktorial. 3 faktorial dibagi 2 faktorial, sama seperti yang ini, hasilnya adalah 3. Itu kemungkinan yang keempat. Sekarang masih ada kemungkinan yang lain, yaitu angka yang muncul adalah 2, 3, dan 4. Maaf, 2, 3, dan 3. 2, 3, dan 3. Masih sama, permutasi unsur yang sama, 3 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 3. Nah, karena ini adalah kemungkinan-kemungkinan, tidak mungkin semua kemungkinan itu terjadi secara bersamaan. Kalau tidak mungkin terjadi secara bersamaan, maka kita harus menggunakan aturan penjumlahan. Masih coba diingat lagi waktu kita belajar mengenai teknik membilang. Kita belajar tentang aturan penjumlahan. Jadi, untuk kemungkinan yang pertama itu ada 6, yang kedua 6, jadi 6 tambah 6, 12. 12 ditambah 3, 15, 15 tambah 3, 18, 18 ditambah 3, jadi 21. Itu. Maka, untuk yang nomor 2, peluang A sama dengan NA dibagi NS. NA-nya ada 21 dibagi NS-nya ada 216. Kemudian, frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan. Peluang A-nya 21 dibagi 216 dikali banyaknya percobaan, tadi di soal ada 648. 648. Agar angkanya tidak besar, kita bagi dulu dengan 216. Jangan dikali dengan 21. 648 dibagi dengan 216 itu hasilnya adalah 3. Jadi, tinggal kita kalikan 21 dengan 3. Hasilnya sama dengan 63. Jadi frekuensi harapan dari munculnya jumlah mata dadu sama dengan 8 dari 3 dadu yang dilempar secara bersamaan sebanyak 648 kali adalah 63. Sekian untuk video kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.